Pada 29 Desember tahun 2025, sebuah kardus bir berpindah tangan di kota Bima. Dari luar, tak ada yang janggal. Namun di dalamnya tersimpan 1 miliar rupiah bagian dari total 2,8 miliar rupiah yang kini menyeret ex-Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, kepusaran kasus dugaan suap bandar narkoba. Uang itu bukan satu-satunya. Sebelumnya, 1,4 miliar rupiah diserahkan dalam koper. Lalu 450 juta rupiah dibungkus paper bag. 3 transaksi, 3 kemasan berbeda. 1 dugaan tujuan, memastikan bisnis narkotika berjalan tanpa hambatan di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Zulkarnain Harahap, mengungkapkan bahwa total dana 2,8 miliar rupiah tersebut mengalir dalam 3 tahap. Tahap pertama, 1,4 miliar rupiah tunai dalam koper. Tahap kedua, Rp 450 juta tunai dalam paper bag. Tahap ketiga, 1 miliar rupiah yang sebelumnya ditransfer bertahap, lalu dicairkan dan dimasukkan ke dalam kardus bir. Dana 1 miliar rupiah itu diduga berasal dari transfer yang dilakukan oleh Bandar Narkoba Wilayah Bima, Koko Erwin. Skemanya berlapis. Pertama, 200 juta rupiah dikirim melalui rekening atas nama Dewi Purnamasari. Kemudian disusul 800 juta rupiah pada tahap berikutnya. Setelah kaya, uang diserahkan secara fisik dari total 2,8 miliar rupiah. Sebesar 1,8 miliar rupiah diterima tunai dan kemudian disetorkan ke bank. Sisanya 1 miliar rupiah melalui rekening pihak lain. Pola ini mengindikasikan upaya memecah jalur transaksi, metode yang kerap digunakan untuk mengaburkan asal-usul dana. Untuk menelusuri jejak tersebut, penyidik melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Analisis transaksi menjadi kunci dalam membedah dugaan aliran dana yang berpotensi masuk kategori tindak pidana pencucian uang. Nama yang pertama kali membuka simpul perkara ini adalah ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malauni. Dalam berita acara pemeriksaan, ia mengaku mengenal Koko Erwin sebagai bandar narkotika yang menyerahkan 488 gram sabu di Hotel Maringain, Kota Bima. Pada akhir tahun 2025, penyerahan sabu dalam 5 paket plastik itu disebut sebagai tindak lanjut dari pemberian uang 1 miliar rupiah. Dalam pengakuannya, uang tersebut dimaksudkan untuk membantu memenuhi keinginan atasan memiliki mobil Alphard terbaru senilai Rp 1,8 miliar, yang membuat kasus ini tak berhenti pada level perwira menengah adalah dugaan keterlibatan langsung atasan. Dalam bab disebutkan bahwa ex-Kapolres Didik menyambut baik niat tersebut dan mengatur skema agar bisnis sabu Koko Erwin dapat berjalan mulus di wilayah hukum Polres Bima Kota. Pada 29 Desember tahun 2025, atas arahan Didik, uang 1 miliar rupiah dalam kardus bir itu diserahkan melalui ajudan Kapolres, Teddy Adrian. Rantai komunikasi disebut berlangsung intens antara Kasat Narkoba dan Kapolres melalui ajudan. Jika konstruksi ini terbukti di pengadilan, maka perkara ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan dugaan kolusi vertikal dalam struktur komando. Menurut keterangan kuasa hukum Malauni, Asmuni, kliennya telah mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Dalam pengakuan tersebut, Koko Erwin disebut sebagai pemain lama di jaringan narkotika wilayah Bima. Kini aparat memburu Koko Erwin dan telah melakukan pencekalan melalui kantor imigrasi. Penyidik masih mendalami apakah jaringan yang dikendalikannya berskala nasional atau lintas negara. Selain Koko Erwin, terdapat sosok lain berinisial B yang disebut ikut memberikan dana kepada AKP Malauni. Penyidik belum membuka identitas lengkapnya ke publik. Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin aliran dana miliaran rupiah bisa berlangsung dalam 3 tahap tanpa terdeteksi lebih awal? Secara teoritis, setiap setoran tunai dalam jumlah besar ke perbankan akan memicu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Disinilah peran PPATK menjadi sentral. Namun publik belum mengetahui kapan tepatnya transaksi tersebut terdeteksi, apakah melalui laporan perbankan, pengembangan kasus narkoba, atau pengakuan tersangka.
skema tunai yang kemudian disetorkan ke bank, ditambah penggunaan rekening atas nama pihak lain, menunjukkan pola layering tahapan dalam praktik pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Jika dugaan ini terbukti, maka perkara dapat berkembang bukan hanya pada pasal suap dan narkotika, tetapi juga tindak pidana pencucian uang tip. Kini, berdasarkan pengembangan penyidikan, Koko Erwen dan AKBP Didik resmi menyandang status tersangka. Namun hingga saat ini, Polda NTB belum merinci pasal sangkaan yang dikenakan. Di luar proses hukum, dampaknya merembet pada dimensi institusional. Keterlibatan pejabat tingkat Kapolres dalam dugaan perlindungan bandar narkoba menggerus kepercayaan publik terutama di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan peredaran narkotika. Apakah ini kasus individual, ataukah bagian dari praktik perlindungan sistemik antara aparat dan jaringan narkoba lokal? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat bergantung pada sejauh mana penyidikan berani menembus struktur komando, mengurai aliran dana secara transparan, dan membuka seluruh rantai peran dari bandar hingga pejabat. Karena di balik koper, paper bag, dan kardus bir, tersimpan bukan hanya uang miliaran rupiah, tetapi juga pertaruhan integritas institusi penegak hukum.